ada Tuhan satupun kecuali Yesus yang mengorbankan hidupnya. Yang lain tidak, saudara. Tanggal 9 Mei yang lalu ada 2 pengusaha, satu dari Makassar, satu dari Bandung. Waktu itu saya diundang ke Kediri. Kalau ada orang Kediri tahu namanya Gereja Kulon Kali, istilah orang Kediri. Oleh panitia kami diinapkan di Insumu Hotel. Kami berempat, 2 pengusaha itu saya bawa 1 anak saya. Nah, hari itu ada seminar pagi jam 9. Saya dimanapun juga, kalau ke kota atau ke tempat yang ada becak, saya harus naik becak. Hati saya ada di tukang-tukang becak. Sebelum saya pindah ke Papua, saya ngurus banyak tukang-tukang becak. Saudara, dulu saya rajin memberi tukang-tukang becak itu vitamin B, vitamin C. Tahun 70-an, 80-an belum ada air mineral seperti sekarang dalam botol, dalam gelas. Jadi tukang-tukang becak itu harus bawa air sendiri dari rumah. Saya ajari mereka hidup sehat. Jadi kemana saja saya pergi, kalau ada becak saya naik. Dulu waktu di Surabaya masih banyak becak. Kalau saya khotbah, dan begitu saya diundang ke suatu gereja, di depan gereja ada banyak tukang becak, saya pasti ngomong, orang Kristen naik becak tidak boleh nawar. Jahat itu. Apalagi ngenyangi gal seket, gal selawe, awas itu. Coba genjoto dewi, kuat enggak? Lu serius saya berkatain. Coba apalagi gemuk-gemuk itu terus nawaran, terlalu itu. Serius, suara hati satu tukang becak. Nah, pagi itu pengusaha itu kaget. Jadi kita nggak dijemput mobil, tidak. Saya mau ajak kalian naik becak. Sudah berapa tahun kalian nggak naik becak? Oh, sudah lama. Nah, mumpung di Kediri, ayo naik becak. Jadi saya nggak ke gereja dulu. Di Kediri itu ada warung nasi kuning. Oh, itu enak sekali. Bertahun-tahun kok saya pelayanan ke daerah sana, saya pasti mampir ke situ. Nah, anak saya suruh keluar dari becak, dapat 2 karena 4 orang. Saudara, saya ajak, saya bilang, antar kami. Saudara, begitu kami sampai, saya nggak bayar becaknya. Bilang, Pak, ayo ikut makan. Yang ayo ikut makan. Mereka kaget. Mereka segan. Enggak, makan saja, ayo. Saudara, lalu kami pesan nasi kuning. Salah satu tukang becak bawa anak kecilnya, perempuan kira-kira umur 3 tahun. Nah, sambil nunggu makanan dikeluarkan, jadi makanan belum keluar, kami ini cerita-cerita. Tidak satupun di antara kami berempat itu ngomong Tuhan, gereja, Kristen, tidak. Ini 2 pengusaha ini belum pernah ke Kediri. Jadi yang banyak dibicarakan tentang gudang garam. Nah, kebetulan tukang becak yang punya anak ini istrinya kerja di gudang garam, kan nyambung pembicaraan. Nah, tiba-tiba ini belum keluar nasi ini. Jadi kita belum berdoa. Tiba-tiba yang satu yang gak bawa anak bilang, oh, saya tahu sekarang. Ternyata ini rombongan pendeta ya. Ini orang Kristen. Saudara, kalimat itu menyadarkan salah seorang dari pengusaha itu. Dari situ akhirnya kami diskusi. Saudara, dari mana mereka tahu kami Kristen? Padahal kami tidak bicara tentang Tuhan, kami gak bicara tentang gereja. Jawabannya adalah, seberapa kecil pun kalau kasih itu dinyatakan, orang akan menunjuk satu pribadi itu. Tidak ada yang lain. Sebab selama mereka narik becak, rupanya belum pernah ada penumpang yang ngajak makan. Maka itu ketika mereka tahu ada kasih di antara kami berempat ngajak makan, bisa nyeletuk. Saudara, baru kami berdoa setelah nasi itu keluar. Nah, selesai makan, saya bilang pada anak saya, tawari mereka untuk bungkus buat makan siang. Tanya berapa yang mau dibungkus. Mereka lebih kaget lagi. Enggak mungkin buat makan malam. Ya basi nasi kuning kok, cukup sampai siang saja. Mereka heran tukang becak ini. Jadi sudah makan pagi itu sarapan, saya bungkus untuk mereka ngasih. Lalu jam 8:30 janji, panitia datang jemput pakai mobil. Karena dari kota kami nyebrang Sungai Berantas ke sana, kasihan kalau naik becak, saya nggak mentolong.
saya nggak sampai hati. Jadi bawa. Nah, di dalam mobil itu pengusaha ini diskusi. Satu kalimat yang dikatakan, ternyata gampang ya bersaksi. Iya, yang buat susah itu teolog-teolog itu. Sungguh dipersulit firman Tuhan itu. Yang terakhir saya bisa. Yesus adalah satu-satunya pribadi di dunia ini yang berkata, akulah jalan. Tidak ada orang lain yang pernah berkata, akulah jalan. Dahsyat sekali. Saudara, maka itu kalau orang ingin tahu jalan yang benar, ya jalanlah di jalan. Oh enggak, amin lagi. Mohon maaf saya kelihatan. Kalau orang ingin tahu jalan, ya jalanlah di jalan. Tidak ada satupun manusia yang pernah berkata, akulah jalan. Salah satu bulan di tahun 78, saya nggak ingat bulan berapa, antara April Mei, mahasiswa yang tergabung di Perkantas Surabaya itu mengadakan sebuah acara di Aula Widya Mandala di jalan apa itu? Di Noyo. Iya. Waktu itu pembicaraan saya dengan Yeremia Rim almarhum. Saudara, dari beberapa kampus PMK-nya bergabung, Perkantasnya bergabung. Nah, diskusi tentang bagaimana peranan mahasiswa Kristen di Indonesia ini. Tiba pada sesi tanya jawab bagian saya. Saudara, tiba-tiba seluruh gedung itu, aula itu termasuk panitia senyap karena kaget. Ternyata penanya yang kesekian pas bagian saya itu mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Begitu berdiri dia mengenalkan diri dengan nama Islamnya dari kampusnya. Tegang, kenapa bisa kecolongan? Ada mahasiswa Islam masuk, siapa yang ngundang? Saudara, dalam keadaan tegang, saya rasa suasana nggak enak. Saya coba tenangkan. Saya berkata, kita bersyukur bahwa acara kita ini dihadiri oleh saudara kita. Ya, saya menutup ketegangan itu. Tapi saya kena tampar balik sebab pertanyaannya mengagetkan saya. Dia tidak tanya tentang peranan mahasiswa di Indonesia. Yang dia tanya, agama Bapak itu agama yang paling sombong dan egois. Nah lu, saya bilang, saya jawab apa ini? Dia nyebutkan Yohanes 14 ayat 6. Ternyata mahasiswa ini meneliti kitab suci kita. Dia baca tanpa melihat Alkitab. Sekarang coba Bapak bayangkan, kalau tidak ada jalan lain bisa ke surga hanya lewat Yesus, lalu yang lain itu dijadikan apa? Betapa egois dan sombongnya agama Bapak. Coba saudara pikir, secara logika betul nggak omongan dia itu? Jawab, betul tidak? Betul sekali. Nah, masalahnya saya tidak pernah diajari kalau ada pertanyaan itu jawabnya bagaimana. Itu saya jadi bingung. Saya lihat Yeremia, saya juga bingung. Ketika dia nerocos terus, saya berdoa, Bapak beri saya hikmat. Kalau salah ngomong, celakai. Betul nggak? Celaka. Ngomong panjang lebar. Dia nyebutkan hadis, dia sebutkan Buddha. Ternyata anak ini memang hebat sekali soal agama-agama. Rupanya dia belajar. Ketika dia ngomong, Roh Kudus naruhkan satu kalimat, satu kata-kata. Sudah saudara, baik. Saya akan berikan ilustrasi. Seandainya di dunia ini ada sebuah pabrik sabun mandi, lalu punya iklan begini. Inilah satu-satunya sabun mandi di dunia. Sekali pakai tidak perlu mandi sampai mati serta bersih. Oke, dengarkan. Oke. Saudara, orang pasang iklan kan tidak ada yang larang mau pakai kata-kata apa atau pakai kalimat apa, betul tidak? Iklan kok. Walaupun dalam logika saya berkata, saya percaya dalam logika saudara pun kepada mahasiswa itu saya berkata, mana mungkin sih ada perusahaan sabun yang iklannya sehebat itu? Nah, saya berkata kepada mahasiswa itu, seandainya betul-betul ada iklan sabun yang seperti itu,
Apa salahnya saya beli terus saya coba? Kalau toh saya sudah beli dan setelah mandi kotor lagi, ya sudah saya nggak akan beli lagi.